Siap, laksanakan. 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 Pemeriksaan barisan surveyor berlisensi oleh pembina apel didampingi oleh Kepala Bidang Survei dan Pemetaan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan, kami persilakan duduk kembali. Penayangan video peran petugas ukur dalam pelayanan pertanahan dan program strategis nasional. Peran petugas ukur dalam pelayanan pertanahan dan program strategis nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat di luar kawasan hutan yang merupakan kewenangan Kementerian ATR atau BPN seluas 2.760.946 hektar. Jumlah perkiraan bidang tanah di Jawa Barat mencapai 22,42 juta bidang. Bidang tanah terdaftar atau SHAT sampai Desember 2021 sejumlah 11,57 bidang dengan luas 1.359.877 hektar. Data siap elektronik 5,64 juta bidang atau sama dengan 48% dari jumlah bidang tanah yang terdaftar. Bidang survei dan pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan pengukuran, pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang survei dan pemetaan didukung oleh petugas ukur aparatur sipil negara atau ASN
dan petugas ukur non-ASN yaitu surveyor berlisensi. Surveyor berlisensi adalah seorang yang memiliki keahlian dan atau keterampilan di bidang survei dan pemetaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2022, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat mempunyai target peta bidang tanah atau PBT sejumlah 1.451.440 bidang dan sertifikat hak atas tanah atau SHAT 1.089.779 bidang. Perbaikan bidang-bidang tanah terdaftar menjadi data siap elektronik sejumlah 5.928.233 bidang. Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, secara kuantitas dan kualitas, diselenggarakan penetapan wilayah kerja Kantor Jasa Surveyor Berlisensi atau KJSB dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi atau KJSKB Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat. Sesuai surat keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi nomor 462/SK-32.IP.03.01/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan jumlah keseluruhan surveyor berlisensi yang ditetapkan sejumlah 812 orang yang dibagi ke seluruh kantor pertanahan kabupaten atau kota dan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Tanggal 25 Januari 2021 merupakan batas waktu terakhir untuk perubahan nama KJSKB menjadi KJSB dan seluruh surveyor berlisensi sudah harus bergabung dalam KJSB paling lambat 27 Januari 2021. Petugas ukur merupakan ujung tombak pelaksana pengukuran dan pemetaan kadastral di kantor pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, petugas ukur mempunyai tugas 1. Melakukan persiapan dengan membuat peta kerja, melakukan telaah, analisa resiko, dan rencana mitigasi terhadap bidang tanah yang akan diukur. 2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meminimalkan potensi masalah yang ditimbulkan. 3. Menetapkan batas bidang tanah berdasarkan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pihak yang berbatasan. 4. Membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah. 5. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 6. Membuat gambar ukur dan peta bidang tanah. 7. Memastikan bidang yang diukur telah dipetakan di peta pendaftaran dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan. Petugas ukur siap mewujudkan Jawa Barat lengkap tahun 2025 untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Jawa Barat juara! Pembacaan ikrar surveyor berlisensi. Lapor. Pembaca ikrar survei berlisensi siap. Laksanakan. Ikrar surveyor berlisensi. Kami, surveyor berlisensi yang melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menyatakan akan 1. Melayani dan mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak mempersulit serta memastikan proses yang terbuka dan mudah terkait semua pekerjaan survei dan pemetaan. 2. Melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bertanggung jawab secara pribadi terhadap hasil pekerjaan survei dan pemetaan. 4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Bersikap terbuka, jujur, objektif,
dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 6. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 7. Siap menghadapi konsekuensi tanpa melibatkan pihak lain apabila melanggar hal-hal tersebut di atas. Recording in progress. Pembacaan ikrar surveyor berlisensi telah selesai. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penyerahan surat keputusan penempatan wilayah kerja Kantor Jasa Surveyor Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi secara simbolis oleh pembina apel. Kepada Saudara Lulu Mulyadi, kami persilakan untuk mengambil tempat. Berkenan kepada Bapak Kakanwil untuk maju ke depan menyerahkan surat keputusan didampingi Kepala Bidang Survei dan Pemetaan. Penyerahan surat keputusan telah selesai. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sambutan dan pengarahan pembina apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Program Pasca Sarjana Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Ketua Program Teknik Geodesi ITENAS, Ketua Program Studi Teknik Geodesi UNWIM, Ketua Umum Ikatan Surveyor Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Ahli Survei Kadastar Indonesia, Ketua Ikatan Survei Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ketua Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial, Ketua Masyarakat Ahli Survei Kadastar Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang di lingkungan Kanwil Provinsi Jawa Barat, para kepala kantor yang hadir, dan kepala kantor yang hadir secara daring, para kepala seksi, dan seluruh peserta apel siaga surveyor berlisensi wilayah kerja Provinsi Jawa Barat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa melaksanakan dan menghadiri apel siaga surveyor berlisensi yang terdiri dari surveyor kadastral dan asisten surveyor kadastral yang berada dan mewakili kantor jasa surveyor berlisensi dan kantor jasa surveyor kadastral berlisensi. Para hadirin yang saya hormati, acara ini kita perlu sambut dengan baik dan mengambil tema apel siaga surveyor berlisensi, persiapan program strategis nasional di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
tahun 2022. Tentunya dengan kondisi masih pandemi COVID-19, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam acara ini. Para hadirin, visi dan misi dan tujuan Kementerian ATR BPN dan strategi goal Kementerian ATR BPN Rinstra RPJM 2020-2024, salah satu tujuannya adalah pada tahun 2025 diantaranya adalah mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia dan mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diperlukan jumlah petugas ukur yang berbasis kemampuan rasional petugas ukur per hari dan memiliki kompetensi sehingga menghasilkan output yang berkualitas yang dapat memberikan kepastian hukum. Sebagaimana Peraturan Menteri ATR BPN 16/2001 diatur tugas-tugas dan petugas ukur yang tidak hanya memahami teknis pengukuran dan pemetaan, namun juga mampu memitigasi potensi masalah di lapangan. Secara lengkap pada pasal 78 terdapat 7 tugas dari petugas ukur yang saya sampaikan pada beberapa kesempatan. Yang pertama, melakukan persiapan dengan membuat peta kerja, melakukan telaah, analisis risiko, dan rencana mitigasi terhadap bidang tanah yang akan diukur terhadap potensi masalah yang akan ditimbulkan, antara lain sengketa batas, tumpang tindih, dan masalah-masalah yang lainnya. Yang kedua, koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meminimalkan potensi masalah yang ditimbulkan. Ketiga, menetapkan batas bidang tanah berdasarkan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pihak yang berbatasan. Keempat, membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah yang dituangkan dalam risalah penyelesaian sengketa batas DI 200. 5. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 6. Membuat gambar ukur dan peta bidang tanah dan atau berita acara. Dan yang ketujuh, memastikan bidang yang diukur telah dipetakan di peta pendaftaran dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan dan bila diperlukan melakukan penataan dan perbaikan pada pendaftaran tanah. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 dan untuk seterusnya kita akan mengorganisasikan jumlah kebutuhan petugas ukur per kabupaten kota disesuaikan dengan target program strategis nasional, jumlah data yang belum siap elektronik, yang memerlukan verifikasi ke lapangan, dan jumlah layanan rutin, serta memperhitungkan kemampuan rasional petugas ukur per hari. Hari Kamis yang lalu, saya telah menandatangani surat keputusan penetapan wilayah kerja kantor jasa surveyor berlisensi dan kantor jasa surveyor kadaster berlisensi wilayah kerja Provinsi Jawa Barat pada kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dengan nomor 465 SK garis datar 32.IP.03.01 12 Romawi 2021 tanggal 23 Desember 2021 yang di dalamnya mengatur pendelegasian 812 orang surveyor berlisensi ke seluruh kantor pertanahan kabupaten kota se-Provinsi Jawa Barat dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang berada di dalam 35 kantor jasa surveyor berlisensi dan kantor jasa surveyor kadaster berlisensi. Sebelumnya hanya ada 252 orang surveyor berlisensi yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pertanahan di kantor wilayah dan kantor pertanahan kabupaten kota, sehingga ada tambahan 560 surveyor berlisensi. Penetapan jumlah dan pembagian wilayah kerja KJSP dan surveyor berlisensi ini didasarkan pada analisis beban kerja berdasarkan pada basis kemampuan petugas ukur
yaitu untuk kegiatan pengukuran sistematis dengan jumlah 12 bidang per hari, untuk rutin 5 bidang per hari, untuk perbaikan database 7 bidang per hari, sesuai target program-program strategis nasional, layanan rutin, dan perbaikan kualitas data siap elektronik. Petugas ukur dengan jumlah yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Penetapan surat keputusan penetapan wilayah kerja kantor jasa surveyor berlisensi dan kantor jasa surveyor kadastral berlisensi di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat pada kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat merupakan langkah untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2021 yang mengamanatkan seluruh surveyor berlisensi harus bergabung ke dalam kantor jasa surveyor berlisensi paling lambat tanggal 27 Januari tahun 2022. Tantangan Jawa Barat ke depan adalah sebagai berikut. Jumlah bidang tanah yang belum terdaftar kurang 10,85 juta bidang dengan luas yang belum terdaftar seluruh 1.401.069 hektar. Dari data bidang tanah yang sudah terdaftar, data siap elektronik baru mencapai 49,83%. Artinya masih ada peluang 51,17% masih melakukan kegiatan survei untuk verifikasi ke lapangan. Target kegiatan survei dan pemetaan Kanwil BPN Provinsi tahun 2022 meliputi layanan rutin dan program strategis nasional dengan data sebagai berikut. Target PTSL PBT 1.451.440 bidang dan SAT 1.089.779 bidang. Target Lintor 8.705 bidang, target redistribusi tanah 10.000 bidang. Sertifikasi BMN 1.307 bidang dan sertifikasi aset Pemprov dan Pemkab. Sesuai roadmap tematik tahunan Kementerian ATR BPN tahun 2022 dan 2023, layanan Kementerian ATR BPN berbasis elektronik sehingga menjadi sangat relevan seluruh sumber daya di bidang survei dan pemetaan dan juga di bidang penetapan hak dan pendaftaran melakukan usaha-usaha untuk memverifikasi, mereposisi, memvalidasi, dan mendigitalisasi data-data yang belum siap elektronik menjadi data siap elektronik. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saudara-saudara yang hadir di sini dan para kepala kantor pertanahan kabupaten kota dan kepala seksi survei dan pemetaan beserta jajarannya yang hadir secara daring. Surveyor berlisensi yang telah ditetapkan penempatannya ini agar segera dilibatkan dalam persiapan kegiatan program strategis nasional tahun 2022. Seperti persiapan peta kerja digital yang berdasarkan laporan kepala bidang survei dan pemetaan belum ada yang lengkap. Meningkatkan kualitas data terhadap bidang-bidang tanah terdaftar, KAMPAT, yang mana target kita pada akhir bulan Januari tahun 2022 untuk desa seluruh kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL telah dilakukan plotting pada peta pendaftaran dan membantu penyelesaian tunggakan-tunggakan pekerjaan yang ada di bidang survei dan pemetaan. Dengan tersedianya petugas ukur yang telah memperhitungkan kemampuan rasional petugas ukur per hari dan disesuaikan dengan beban target yang ditetapkan untuk masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota
maka sasaran kegiatan tersedianya informasi bidang tanah dan ruang dengan indikator kinerja kegiatan IKK, yaitu cakupan luas tanah terpetakan tervalidasi dan jumlah desa kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara kuantitas dan kualitas akan dapat terpenuhi. Data-data bidang tanah yang telah terpetakan dan tervalidasi tentunya dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait, terutama instansi pemerintah, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pembangunan dan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Para akademisi dan kampus, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Ketua Program Studi Teknik Geodesi TENAS, dan Ketua Program Studi Teknis Geodesi UNWIM dapat menggunakan data-data ini untuk keperluan studi dan menganalisis, misalnya terkait terjadinya ketimpangan pemilikan tanah dan juga ketimpangan pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi kami, karena hal ini juga merupakan indikator kegiatan sasaran strategis IKSS keberhasilan Kementerian ATR BPN, yaitu penurunan indeks Gini ketimpangan pemilikan tanah dan peningkatan pendapatan per kapita penerima reforma agraria. Tantangan sebagaimana yang telah saya sampaikan tentunya memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Misalnya dari pihak perguruan tinggi dapat melibatkan mahasiswa-mahasiswi melalui program Merdeka Belajar untuk terlibat dalam program-program strategis nasional di bidang pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Dari organisasi Ikatan Surveyor Indonesia, ISI, di tingkat pusat maupun tingkat Provinsi Jawa Barat, dari organisasi MASKI tingkat pusat dan Jawa Barat dapat bekerja sama dalam rangka peningkatan potensi, kompetensi para petugas ukur, baik yang ASN maupun non-ASN. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan dan pengarahan yang dapat sampaikan kepada seluruh surveyor berlisensi. Selamat bertugas, capai target kuantitas dan kualitas demi Jawa Barat juara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin undangan dimohon berdiri. Hadirin undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk,
menurut keyakinan masing-masing dan izinkan saya memandunya secara agama Islam, dan bagi yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampunan seraya mengharapkan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi ini kami berkumpul pada acara apel siaga surveyor berlisensi dalam rangka persiapan program strategis nasional di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Kami mohon kiranya agar selalu berada dalam rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban dengan penuh tanggung jawab dan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan semesta alam, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami, ya Allah, ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan yang Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi, sehatkan kami, mudahkan segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami. Ya Allah, hanya kepadamulah kami berbakti, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel. Lapor apel siaga telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Apel siaga telah selesai. Kami persilakan kepada para ketua kantor jasa surveyor berlisensi untuk dapat bergabung bersama dengan seluruh peserta apel siaga menuju lapangan. Kami persilakan. Berkenan Bapak Kakanwil beserta Kabag TU, para kabit untuk dapat maju ke depan dan juga undangan lainnya untuk menyapa sekaligus foto bersama
dengan para surveyor berlisensi. Berkenan untuk berfoto bersama, kami persilakan. Untuk barisan mohon untuk menyesuaikan. Barisan dirapatkan agar dapat terlihat seluruhnya. Baik, kita mulai untuk berfoto bersama dengan pose biasa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kemudian mengepalkan tangan. Kami persilakan. Jabar juara. Terima kasih kepada Bapak Kakanwil dan seluruh peserta undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Kini berkenan Bapak Kakanwil dan juga para undangan untuk dapat menuju ruang Ikawati. Dan untuk peserta apel siaga, barisan dapat dibubarkan. Kami persilakan berkenan Bapak Kakanwil beserta seluruh undangan berkenan untuk dapat ke ruangan Ikawati.
Soran itu. Tes. Oh, ke mana? Oh, backgroundnya ke belakangnya. Oh iya, sip. Tes. Sip. Masuk ke sini. Tes. Tes. Oh enggak. Oh, gitu. Oh ke situ aja. Pada pagi ini belum? Oh, langsung aja ya. Pada pagi ini kami BPN Provinsi Jawa Barat melakukan apel siaga supaya berlisensi dengan persiapan program strategis nasional tahun 2022. Bagaimana tanggapan Bapak dengan ditetapkannya wilayah kerja surveyor berlisensi sebanyak 812 orang ini? Ya, saya kira ini hal yang positif ya. Mengingat tadi saya lihat di paparan di slide itu bahwa luas wilayah Jawa Barat tanpa hutan sudah mencakup 2,76 juta kurang lebih ya. Dan dari dari sekian juta itu baru 50% terpetakan. Yang sudah terpetakan baru setengahnya sudah jadi data elektronik ya. Nah, jadi besar harapan saya dengan penambahan sejumlah surveyor berlisensi ini, Kanwil BPN Jawa Barat bisa mengejar target yang sudah ditetapkan, dan semoga saja para surveyor berlisensi tersebut bisa benar-benar menunjukkan kualitasnya, produktivitasnya, dan juga profesionalitasnya ya, sehingga target yang ditetapkan terkejar dan semua area bidang tanah bisa terpetakan dengan baik. Nah, Bapak kan di program ITB ya, kami ingin menanyakan adakah peluang dan dukungan atau kolaborasi dari jurusan Teknik Geodesi ITB terkait dengan pencapaian target kita menuju pendaftaran tanah sistemasi lengkap tahun 2025? Iya, saya kira peluangnya sangat terbuka lebar ya. Menurut hemat saya, hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga dan meningkatkan kualitas para surveyor ya, karena kita tahu surveyor adalah tulang punggung kegiatan ini ya. Betul. Baik buruknya kualitas mereka akan berdampak pada baik buruknya kualitas hasil ya. Nah, dalam hal ini saya kira kami dari ITB khususnya dan mungkin universitas pada umumnya bisa memberikan bantuan dalam hal monitoring, pembinaan, dan evaluasi ya. Saya kira di dalam peraturan menteri sudah ada tuh klausul pembinaan monitoring dari BPN ya, ataupun asosiasi terkait. Nah, dalam hal ini mungkin kami bisa membantu, kami bisa memberikan pandangan-pandangan terkini tentang teknik dan teknologi pengukuran ya. Kemudian bagaimana data diolah dengan efektif, efisien, cepat, tapi tetap terkontrol ya. Dan bagaimana nanti data yang sudah diolah itu dianalisis dan disajikan dengan cepat juga dan efisien ya. Saya kira peluang-peluang kolaborasi dan kerjasama sangat terbuka lebar ya. Dan kami menyambut baik jika ada peluang seperti itu, kita bisa bekerja sama. Oke, baik Pak, terima kasih. Kami tindak lanjut lebih lanjut. Baik, terima kasih. Okay. Terima kasih. Ada lagi? Cek. Mohon perhatiannya kepada peserta apel siaga yang belum registrasi atau mengisi daftar hadir, mohon mengisinya terlebih dahulu.
Ada contekan pertanyaan, Pak Heru? Ada. Ini terkait dengan Maaf Pak, ini mah terkait dengan pelantikan ini. Ini nyala nggak? Nah, oke, selamat pagi. Pada pagi ini kami bersama dengan Ketua Prodi dari Universitas Bina Mukti, Teknik Geodesi ITENAS, mohon maaf, dengan Ketua Prodi Teknik Geodesi ITENAS, bahwa kita ketahui bersama pada pagi ini kami BPN Provinsi Jawa Barat melakukan apel siaga survei berlisensi dalam rangka persiapan program strategis nasional tahun 2022. Untuk itu kami mohon tanggapannya pada Bapak terkait dengan kegiatan ini. Ya, terima kasih. Perkenalkan diri, saya Muhammad Abdul Basit, Magister, Kaprodi Teknik Geodesi ITENAS. Ya, terima kasih. Saya sudah mengikuti apel siaga pada hari ini. Kesannya sih luar biasa. Ya, jadi kami sebagai Prodi Teknik Geodesi sangat bangga ya dengan Kanwil BPN atau ATR BPN Provinsi Jawa Barat ini yang sudah melakukan upaya yang luar biasa, di mana pada hari ini ada apel siaga yang terkait dengan surveyor berlisensi yang diharapkan mampu memberikan bantuan ya kepada Kanwil BPN Jawa Barat untuk menyelesaikan mungkin pengukuran dan pemetaan lengkap ya untuk tahun 2025 kalau nggak salah ya, dan ini menyongsong tahun 2022. Kami dari ITENAS tentu saja memberikan apresiasi yang luar biasa ya. Tentu pertama karena kami juga mempunyai MOU dengan BPN dan ITENAS sangat mendukung karena ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan di sini. Pertama, tentu ada yang terkait dengan penetapan wilayah kerja ini luar biasa, sebuah upaya yang sangat sistematis untuk menyelesaikan pekerjaan berat di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Kemudian ITENAS dalam hal ini ya, kami juga sama Pak, kami sedang 50 tahun ITENAS ya, ini menuju 10 perguruan tinggi swasta terbaik, tentu akan memberikan support ya, baik itu terkait dengan bantuan teknologi ya, karena kami selama ini juga sudah bekerja sama dengan Kanwil BPN, termasuk juga memberikan pelatihan-pelatihan sumber daya manusianya. Kemudian juga yang sekarang apalagi dengan adanya MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini tentu kami akan bekerja sama dengan BPN di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan berat ini. Tentunya ada 3 hal yang tadi disampaikan oleh pemimpin upacara, yaitu kualitas, kuantitas, dan kalau saya mungkin menambahkan kontinuitas ya. Jadi kualitasnya diperbaiki, kemudian kuantitas jumlah ya, distribusinya seluruh Jawa Barat ini benar-benar diperbaiki menuju data digital. Dan tentu kontinuitas, bahwa kita secara kontinu akan bekerja sama, berkolaborasi dengan BPN. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Kita harapkan mudah-mudahan ke depan kerjasama nanti yang akan kita jalin bisa berjalan dengan baik dan bisa mendukung Jabar juara. Ya, Jabar juara Pak. Jabar juara.
pada saat ini saya sedang bersama Pak Ludi selaku Ketua Umum Maski Pusat. Tentunya tadi telah mengikuti acara apel siaga surveyor berlisensi di wilayah kerja Jawa Barat dalam rangka persiapan program strategis nasional tahun 2022. Tentunya Pak Ludi mohon tanggapannya bagaimana terkait pelaksanaan kegiatan apel siaga ini. Baik, terima kasih Pak Ronald. Ini hari yang luar biasa bagi kami karena perjuangan kami selama 20 tahun ini terkait dengan perbaikan terhadap profesi surveyor berlisensi ini hari ini menunjukkan hasilnya gitu. Terutama salah satu juga Pak Menteri juga sudah menerbitkan peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 2021 bahwa ke depan teman-teman surveyor berlisensi harus bergabung ke kantor jasa surveyor berlisensi, kemudian harus menjadi bagian dari asosiasi profesi. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Kanwil dan jajarannya, Pak Kabid, Pak Nono dan semua jajaran BPN seluruh wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan dari surveyor berlisensi yang sebelum era PTSL ini tertidur gitu ya. Sekarang kita akan mulai bangkit kembali. Jadi selain mendapatkan apresiasi terhadap profesi, kami juga berharap bahwa pekerjaan ini mendapatkan kontinuitas, berketerusan dan berkesinambungan, sehingga kami dapat berkarya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidangnya. Dan kami berharap pada Bapak pembina yang ada di Kanwil Jawa Barat ini memberikan jeweran yang tegas gitu ya kepada teman-teman yang mungkin melaksanakan pekerjaannya ini masih belum sesuai dengan profesi dan ketentuan yang ada terhadap peraturan Menteri Agraria tersebut. Ya, tentunya pada saat ini kita mencoba untuk merumuskan dari Kanwil Jawa Barat tentang penempatan KJSB yang ada di wilayah Jawa Barat. Tentunya di sini program-program yang ada di Jawa Barat itu sebetulnya selain PSN juga ada layanan rutin dan peningkatan kualitas data, ya, data elektronik. Tentunya bagaimana Maski bisa mendukung terhadap program-program tersebut. Bagaimana kira-kira Pak? Ya, jadi pada peraturan Menteri yang baru ini juga sebenarnya ada 3 hal yang sangat penting gitu ya. Yang pertama bahwa seluruh surveyor berlisensi itu harus bergabung kantor surveyor berlisensi, kantor jasa surveyor berlisensi, asosiasi profesi, dan kemudian yang kedua dia harus memiliki sertifikat kompetensi. Jadi sekarang tidak ada lagi surveyor berlisensi yang tidak mempunyai kompetensi. Kalau kemarin-kemarin mendapatkan lisensi tetapi kita belum tahu standar kemampuannya seperti apa. Sehingga ke depan dengan memiliki sertifikat kompetensi tersebut, tentu saja surveyor berlisensi akan bisa membantu tugas-tugas dari Badan Pertanahan Nasional dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi pekerjaan yang kemarin dilakukan dengan cara-cara yang tidak sempurna. Mudah-mudahan dengan uji kompetensi itu akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang terakhir yang terpenting juga, kami diizinkan menerima permohonan langsung dari masyarakat. Jadi ini mungkin juga menjadi hal yang sangat penting. Ini juga harus dipantau terus oleh teman-teman yang ada di kantor pertanahan gitu supaya pelaksanaan tugasnya dengan baik. Nah kira-kira seperti itu Pak Nono yang akan kita laksanakan gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin ke depan kita selalu lebih sinergi kerjasama baik Maski Pusat maupun Maski yang ada di DPD Korbit Jawa Barat ya, tentunya dalam rangka peningkatan ataupun percepatan program-program strategis nasional maupun layanan yang ada di Kementerian ATR BPN dalam hal ini di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Tentunya seperti tadi Pak Kanwil sampaikan bahwa tentunya hasil harus baik kualitas dan kuantitasnya tentunya menjadi tujuan utama. Demikian mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ulul, luar biasa. Semangat terus. Terima kasih atas apresiasi kepada teman-teman surveyor berlisensi. Jabar juara. Juara.